Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Irianto Petrus Winsardo. Kali ini kita akan membahas satu saham di sektor energi yang mungkin sedang hot-hotnya ya, sedang mulai meningkat. Ini disclaimer-nya, disclaimer on, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian, sektor tambang energi yang masih murah itu sebenarnya apa sih? Kali ini kita akan bahas mungkin saham ABMM atau saham ABM Investama bisa dibilang masih cukup murah. Jadi kita lihat latar belakangnya dulu ya. Di sini perusahaan ini memiliki income source kebanyakan dari kontraktor tambang dan batu bara di angka 85%. Kemudian di bidang jasa di 9,6%. Kemudian lain-lain dan manufacturing ya sekitaran 5% ya, 4,4 tambah 0,9. Yang menarik adalah dari sektor atau dari bagian kontraktor tambang dan batu bara, peningkatannya itu 247% dibandingkan kuartal ketiga tahun 2020. Jadi ini kuartal ketiga 2021 ya. Nilainya naik 247%. Sedangkan kalau bidang jasa di sini 492% peningkatannya. Ini angka yang sangat memukau ya. Sedangkan kalau kita lihat kepemilikan sahamnya, sorry ini kepemilikan saham ya, itu di 53% dimiliki oleh PT Tiara Marga, kemudian 25% Vale Verde Singapura, dan 20,7% dimiliki oleh masyarakat. Jadi ini perusahaan yang masih dikontrol arahnya. Kalau kita tahu mungkin di beberapa saat yang lalu ada perusahaan yang majority pemilik sahamnya masyarakat sehingga sedikit lost control ya. Cuman ini dengan ada kontrol yang saham majority masih dimiliki oleh PT Tiara Marga ini, tentu ini membuat kenyamanan lah untuk kita. Nah, di sini kalau kita lihat total asetnya mengalami reversal ya, meskipun di tahun 2021 ini nilainya masih ya 11-12 dengan di tahun 2018. Kemudian untuk total equity-nya mengalami peningkatan, sedangkan total debt-nya itu reversal. Jadi di sini kalau kita lihat total aset yang meningkat itu bisa diakibatkan oleh debt yang meningkat dan equity yang juga meningkat. Di sini utangnya menambah, labanya bertambah, pertambahan jumlah saham beredar tidak ada isunya ya. Jadi cenderung di angka 12 ini ya. Jadi utangnya naik. Di sini kalau kita lihat juga tadi equity-nya juga naik. Nah, ini equity-nya juga naik ya. Jadi saya akan memberikan lampu hijau di sini. Kemudian untuk debt to equity ratio itu kalau kita lihat angkanya memang mulai meningkat di angka 2,92 ya. Dan di sini kalau kita lihat long term debt per asetnya angkanya justru menurun. Jadi ini memang angka debt to equity rasionya memang cukup besar ya di angka 2,92. Ekspektasinya mungkin di angka 1 atau di bawah 2. Namun nilai ini sebenarnya masih di bawah pada tahun-tahun sebelumnya juga. Juga di sini kita bisa lihat long term debt-nya atau debt jangka panjang yang biasanya mengandung atau memiliki beban interest, nilainya turun juga ya. Di sini kita lihat debt to equity ratio yang rendah lebih disukai karena menyebabkan resiko investor menjadi lebih rendah. Jadi di sini saya akan memberikan lampu hijau. Kemudian untuk cash ratio, di sini untuk uang kasnya itu justru cenderung ya menaik lah ya. Ini di sini ada reversal, cuman trennya cenderung menurun dari tahun 2018. Sedangkan untuk aset turnover-nya meningkat cukup tajam, paling tinggi di tahun 2021 ini. Kalau kita telah lebih dalam lagi untuk cash flow-nya, di sini operation cash flow-nya yang berwarna biru
meningkat tajam banget di tahun 2021 ya. Kemudian di sini yang memberatkan di tahun 2021 adalah pembayaran aktivitas pendanaan yang berwarna abu-abu ini. Namun overall untuk kas bersihnya itu di tahun 2019-2020 secara keseluruhan negatif. Di 2021 karena kegiatan operasionalnya yang menimbulkan cash flow yang sangat tinggi, itu nilainya bisa positif. Jadi ini satu bentuk cash flow yang sifatnya reversal ya, dari negatif di sini mulai menjadi positif kembali. Jadi di sini saya akan memberikan lampu hijau di sini ya. Ini kalau kita lihat cash rasionya memang tidak tinggi ya, cenderung rendah. Tapi memang di sini dia memiliki cash flow yang sangat baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini kalau cash ratio-nya kurang dari 100% itu menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki cukup uang kas untuk bayar utang jangka pendeknya. Kemudian untuk revenue-nya, di sini revenue-nya mengalami peningkatan ya di tahun 2020 dibandingkan tahun 2021. Sedangkan di sini untuk revenue yang sifatnya annualized itu meningkat tajam, dan di sini kalau kita lihat trennya juga meningkat dari tahun 2015 hingga 2021. Jadi ini saya akan memberikan lampu hijau di sini. Nah, ini penjualan meningkat bisa disebabkan berbagai faktor, antara kebutuhan masyarakat yang naik atau strategi marketing, karena ini memang sifatnya komoditi ya, jadi tidak terlalu berpengaruh sih strategi marketing, lebih karena masalah demand, supply and demand. Kemudian di sini untuk net profitnya, wah ini naiknya cukup tajam ya, di mana di tahun 2020 dia nilainya negatif, di tahun 2021 justru menjadi yang tertinggi di 6 tahun ke belakang ya. Sedangkan untuk net profit marginnya juga sama, sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat apakah ini sebenarnya cukup masuk akal? Kalau kita lihat di sini memang masih cukup masuk akal ya, karena di sini revenue-nya itu meningkat sangat tajam. Di sini kita lihat, sedangkan beban pokok penjualannya cenderung lebih landai gitu peningkatannya. Jadi ini ada selisih yang cukup besar yang sifatnya adalah profitnya ya. Dan di sini kalau kita lihat memang di beban penjualannya ada peningkatan sedikit, beban keuangan juga ada peningkatan, dan beban umum administrasi cenderung stabil namun nilainya tidak terlalu signifikan ya dibandingkan di revenue-nya ya. Revenue-nya ini yang meningkat tajam. Jadi di sini saya akan memberikan lampu hijau, dan penjelasannya adalah kalau kita lihat tadi penjualan naik, kemungkinan besar net profit naik. Jadi tadi kita lihat penjualannya naik ya. Ini bisa di checklist. Selain itu jika terjadi efisiensi biaya, net profit margin yang naik, net profit juga naik. Jadi terpenuhi dua-dua kondisinya ya. Penjualannya naik, kemudian net profit margin juga naik dengan ditandai gap ini tadi ya, gap yang cukup besar yang menyebabkan net profit yang meningkat. Lanjut untuk times interest earned, di sini nilainya di 3 tahun belakang cukup stabil. Jadi ini cukup menarik ya. Di sini di angka 4,8. Sedangkan return on equity-nya sangat tinggi di 34%, jauh lebih tinggi dari return equity di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat times interest earned itu berapa kali lipat bunga utang bisa dibayar dengan keuntungan perusahaan, lebih baik jika nilainya lebih dari 1, dan kalau kita lihat di sini nilainya justru di hampir 5 ya, 4,8. Nah, sedangkan return on equity di kisaran 7%-an saja udah setara dengan reksadana, sedangkan ini di angka 34%. Jadi sangat tinggi ya. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Dan untuk pricing-nya,
pada saat video ini dibuat di angka 1840 berdasarkan perhitungan saya bisa mencapai di angka 7.500 jika pendekatannya price to earning. Sedangkan kalau pendekatannya PBV bisa di angka 3.281. Jadi masih cukup ada margin of safety ya untuk diskonnya gitu, cukup besar. Dan di sini kalau kita lihat harga sekarang di bawah harga PBV dan IHSG, ini sudah cukup diskon dan cocok untuk dilakukan pembelian. Namun disesuaikan juga dengan kondisi teknikal dan isu yang berkembang. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Apakah asetnya growing? Iya ya. Tadi kita lihat asetnya itu polanya reversal gitu ya. Dan growing di tahun 2021. Untuk debt to equity ratio dan long term debt itu rendah, cukup rendah. Memang nilai debt to equity rasionya di angka 2, ya, tapi long term debt-nya sebenarnya porsinya lebih rendah. Untuk kayak high cash reserve, sebenarnya cash reserve-nya juga di angka 40-an persen, tidak mencapai 100%, tapi kalau kita lihat cash flow-nya sangat menarik ya, di 2021 terjadi peningkatan operational cash flow yang cukup tinggi. Saya akan memberikan centang di sini. Untuk profitability, increasing profit jelas, profitnya meningkat sangat tajam, didukung oleh efisiensi dari cost dan peningkatan dari revenue atau pendapatan. Kemudian untuk valuasinya tadi bisa dibilang low ya, masih harga diskon. Nah, ini sedikit justifikasi secara fundamental analisis. Bagaimana dengan strategi investasi yang bisa dilakukan? Nah, kita lihat dari kelebihannya, jelas saham ini masih dalam kategori murah, namun kekurangannya adalah cash ratio yang rendah ya. Sedangkan untuk kesempatannya adalah terkait krisis energi global ya, dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan ini di bidang energi, tentu ini adalah kesempatan ya, dengan adanya krisis energi global, juga adanya hukuman ya istilahnya atau ban terhadap gas yang dihasilkan oleh Rusia, tentu akan ada peningkatan demand terhadap sumber-sumber selain dari Rusia maupun sumber-sumber energi lainnya. Kemudian untuk tantangannya utang yang mature, kemudian juga komoditi ya. Jadi ini perusahaan yang sangat tergantung dengan komoditi yang nilainya sangat berfluktuasi. Cuman permasalahan utang mature ini terkait dengan debt to equity ratio yang tadi. Jadi di sini untuk decision saya mungkin di capital gain investing karena memang masih cukup murah, kemudian untuk return investing juga oke, karena memang di ROE-nya tadi maupun di net profit-nya terjadi peningkatan yang sangat tajam. Oke, itu sedikit analisis saya terhadap saham ini. Kalau teman-teman ada pendapat lain atau ingin diskusi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka bisa like, atau nggak suka bisa dislike juga. Dan kalau mau lihat saham-saham lain di kuartal ketiga di tahun 2021, ini sudah saya masukkan ke playlist saham 2021 juga. Jadi mungkin kalau ada saham lain yang ada di portofolio teman-teman atau di watchlist teman-teman, teman-teman bisa lihat secara fundamental ya dengan menggunakan video-video tersebut di playlist kuartal ketiga tahun 2021. Jangan lupa subscribe. Saya Irianto Petrus Minsardo. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!